Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita sekalian, terutama nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa memenuhi panggilan Allah Ta'ala untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan amal-amal ibadah kita akan dicatat oleh Allah Ta'ala menjadi amal soleh. Yang kedua, assalatu wassalam, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi atal amanah wa ballagar risalah wa nassahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihad. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam satu riwayat dikisahkan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan satu nasihat di hadapan para sahabat. Yang nasihat Rasulullah ini demikian mendalam, menggetarkan, dan tanpa terasa menjadikan para sahabat itu semua meneteskan air mata. Namun ada salah seorang sahabat yang ketika Rasulullah menyampaikan nasihat ini, yang ketika para sahabat-sahabat yang lain demikian tergetar dengan nasihat Rasulullah tersebut, seorang sahabat ini tidak merasakan sesuatu apapun. Jikalau sahabat-sahabat yang lain menangis, meneteskan air mata, tergetar hatinya, sahabat ini tidak. Maka ia pun sendiri bingung dengan apa yang menimpa dirinya. Kenapa nasihat Rasulullah itu tidak mampu menembus relung-relung hatinya? Kenapa nasihat Rasulullah itu tidak bisa menembus hati nuraninya? Sedangkan para sahabat-sahabat yang lain demikian merasakan sesuatu yang dahsyat dari nasihat tersebut. Kemudian setelah Rasulullah SAW mengakhiri nasihatnya, datanglah sahabat ini menghadap kepada Rasulullah untuk mengadukan perihal yang dialaminya itu. Ya Rasulullah, asku ilaika qaswatal qalbi. Ya Rasulullah, aku ingin mengadukan perihal tentang diriku ya Rasulullah. Kenapa ketika Anda tadi menyampaikan nasihat, para sahabat-sahabat yang lain bisa tergetar hatinya, bahkan sampai meneteskan air mata? Kenapa nasihat itu tidak bisa masuk ke dalam relung hatiku ya Rasulullah? Ada apa gerangan dengan diriku ya Rasulullah? Maka aku mohon jalan keluar dari engkau wahai Rasulullah. Rasulullah yang bijak ini kemudian memberikan satu jawaban, yang ini hakikatnya adalah juga pelajaran bagi kita umatnya. Ketika mungkin hati kita ini tidak ada respon terhadap nasihat-nasihat kebenaran. Ketika mungkin satu ketika hati kita ini meremehkan nasihat-nasihat kebenaran, ini
yang perlu kita carikan jalan keluar. Karena itu adalah sebuah kecelakaan besar manakala kita sudah tidak mampu menangkap nasihat-nasihat kebenaran yang disampaikan oleh siapapun saja. Maka Rasulullah SAW memberikan jawaban yang sangat rinci dan detail terhadap pertanyaan sahabat tadi. Beliau menjawab, jumudul aini qaswatul qalbi, kata Rasulullah. Orang itu akan sulit meneteskan air mata. Orang itu akan sulit untuk menangis karena qaswatul qalbi, karena hatinya telah mengeras. Hati yang keras yang dalam Al-Quran dinyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat-ayat awal itu, ayat 6 dan 7 itu insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim. Hati yang sudah dikunci mati oleh Allah taala, itulah hatinya orang-orang kafir, maka dia tidak akan mampu menangkap suara-suara kebenaran. Maka Rasulullah menyatakan orang akan sulit untuk meneteskan air mata. Artinya orang akan sulit untuk menerima kebenaran ketika hatinya sudah mengeras. Wa qaswatul qalbi min kasratid dunub, kata Rasulullah. Dan orang itu hatinya akan menjadi hati yang keras. Orang itu hatinya akan menjadi hati yang sulit menerima nasihat kebenaran min kasratid dunub, karena terlalu banyak dosa-dosa dan kesalahan yang ia lakukan dan tidak ia taubati. Dosa diibaratkan oleh Imam Al-Ghazali adalah seperti debu yang menempel di kaca. Jika debu itu menempel sedikit kemudian segera kita bersihkan, maka kaca akan terlihat bening dan jernih dan akan bisa menampakkan cahaya-cahaya yang nyata. Demikian pula lah hati. Ketika kita berbuat dosa, karena memang tidak ada di antara kita yang bersih dan suci dari dosa, kemudian segera kita bertobat, maka hati itu akan bersih. Hati itu akan kembali menjadi hati yang lembut dan mau menerima kebenaran. Tetapi ketika dosa sudah kita kumpul-kumpulkan menjadi kotoran-kotoran yang mengotori hati kita, maka hati itu akan tertutup dari kebenaran tadi. Inilah yang dimaksud dengan sabda Rasulullah SAW. Innal abda idza ahta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba apabila ia melakukan perbuatan dosa, maka dititikkan setitik noda di dalam hatinya itu. Noda hitam yang menempel dalam hati itu, kalau terus menerus bertumpuk, maka itu akan menutupi hati kita. Maka Rasulullah menyatakan bahwa orang itu akan keras hatinya, wa qaswatul qalbi min kasratid dunub, karena banyaknya dosa yang ia lakukan. Wa kasratid dunub nisyanul maut, kata Rasulullah. Dan orang itu akan gampang sekali berbuat dosa. Orang itu akan meremehkan perbuatan dosa-dosa yang ia lakukan. Ia melakukan kedoliman kepada saudaranya sesama muslim. Ia melakukan korupsi, mengambil hak yang bukan miliknya. Itu sebabnya, kata Rasulullah, adalah karena nisyanul maut, karena dia lupa akan kematian. Orang kalau sudah lupa mati, apapun akan ia terjang, apapun ia lakukan, tidak peduli mana halal mana haram, tidak peduli apakah ini hak apakah ini batil, tidak peduli apakah saudaraku aku dolimi atau tidak. Yang penting aku kaya, yang penting aku hidup bisa bersenang-senang. Karena apa sebabnya? Nisyanul maut. Dia lupa akan kematian. Lupa bahwa di balik kehidupan ini akan ada pertanggungjawaban. Lupa bahwa nanti akan ada sebuah hari di mana kita berhadapan dengan Qadi Rabbul Jalil, hakim yang seadil-adilnya, Allah Azza wa Jalla, yang di ketika itulah kita akan ditimbang amal perbuatan kita. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa nisyanul maut hubbud dunya, kata Rasulullah. Dan orang itu akan lupa kepada kematian kalau dia sudah terlalu cinta kepada dunia ini. Dunia yang gemerlap ini, dunia yang penuh dengan kemewahan ini, dunia yang penuh dengan pemandangan yang indah ini, dengan segala macam kenikmatannya. Jikalau kemudian itu akan melupakan kita kepada kehidupan akhirat, maka orang itu akan menjadikan dia itu
orang yang berani berbuat apapun saja. Padahal dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanya sekedar kita itu mampir saja. Bahkan di dalam hadis Rasulullah menyatakan dunia ini, kata Rasulullah dalam hadis, seperti orang yang kita hidup di dunia ini seperti orang yang menyeberang jalan, cepat sekali. Seperti orang asing, kata Rasulullah, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiris sabil. Jadilah engkau hidup di dunia ini seperti orang yang menyeberang jalan. Cepat, kita ingin segera sampai ke tempat yang asli, yaitu kehidupan akhirat. Dan dunia ini sesungguhnya bukan tempat kita untuk menikmati kehidupan, tetapi tempat kita untuk mengumpulkan bekal akhirat. Maksudnya adalah bahwa bukan berarti orang Islam itu dilarang kaya, bukan. Bahkan orang Islam itu diperintahkan untuk kaya, tapi dengan kekayaannya ia lakukan banyak sekali kebaikan-kebaikan sehingga ia akan pulang ke negeri akhirat dengan berbekal amal-amal soleh. Itulah yang bisa kita nikmati. Maka Rasulullah SAW menutup hadis ini, menutup penjelasan ini dengan wa hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Dan terlalu cinta kepada dunia itulah yang merupakan pokok pangkal dari perbuatan salah dan dosa. Hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu maka marilah kita kembali menyadari bahwa kita hidup di dunia ini sesungguhnya adalah kesempatan kita untuk mengumpulkan bekal-bekal kebaikan. Dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan kita ingin kembali kepada Allah Ta'ala dengan membawa hati yang lembut, hati yang taslim, hati yang qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Nanti ada hari di mana ketika itu tidak akan berguna lagi harta benda yang kita bangga-banggakan, anak keturunan yang kita bangga-banggakan, kecuali orang yang kembali kepada Allah Ta'ala biqalbin salim, dengan hati yang pasrah, tunduk, berserah diri dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengkaruniakan kepada kita hati yang lembut dan mau menerima suara-suara kebenaran. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad faza man ittaqa. Faqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. I'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi. Wa qala ta'ala wa lam yasal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibadallah, marilah kita tundukkan hati kita sejenak. Di Jumat yang penuh berkah ini kita berdoa, bermohon dan bermunajat kepada Allah Rabbul Alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma akhlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wansur man nasara ad-din wahdul man khadalal muslimin. Allahumma aktub salamata alaina wa ala ibadillahi shalihin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Allahumma rabbana taqabbal minna kulla ibadatina wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa ladhikrullahi akbar. Aqimus shalah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan